Kamu kenapa ngancem-ngancem ibu kamu lagi, Andika? Dia mau ngelamar Desi. Iya, saya mau ngelamar. Ternyata Desinya udah nikah duluan. Dia marahnya di situ. Kok toh emangnya emaknya pegawai negeri, emang emaknya kok ngelamar? Mau teh. Saya diper... Saya nggak habis pikir. Maunya kayak gimana lagi, Ma? Maunya gimana lagi coba? Ayo ikut. Kamu ikut dulu Teh Novi. Enggak ada. Tolong siapa aja, Bu? Laki-laki, Bu. Ayo, Bu. Apa jadi? Jadi itu Oke guys, ini aku lagi sama Andika sama tim juga. Jadi tadi kita jemput Andika karena sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Sudah selesai perawatan. Berapa hari, Dik? 10 hari. 10 hari? Iya. Enak nggak di sana? Enggak Enak lah, makan tidur. Nggak enak, badan pada sakit nih, sakit. Masuk sehat, pulang sakit nih. Kenapa? Nggak enaknya Ini batuk, kenapa? pilek, badan pada sakit kan, nggak ada aktivitas. Ini pada Nggak ada lemes. aktivitas, nggak ada aktivitas. Nah, iya. Kalau di rumah ntar kamu ada aktivitas marah-marahin ibu gitu. Cuman waktu itu sekali doang, pas pulang. Emang kemarin waktu kami pulangin kamu aktivitasnya Enggak. apa? Di rumah, bantu-bantu. Bantu-bantu apaan? Ya kalau ada catering, bantuin. Iya, itu cuma sekali 2 kali doang kamu bantuin ibu kan? Ya Allah, tanya aja. Selama aja, masih di tanya rumah, aja. pas masih di rumah mah bantu-bantuin. Iya, di rumah lama-kelamaan kamu makin menggila. Karena apa? Karena putus cinta. Enggak lah. Terus? Putus cinta. Terus kenapa Nah. kamu berulah lagi seperti ini? Ya, Nggak udah. kenal orang lagi, nggak kenal emakmu lagi, nggak kenal adekmu lagi. Ya waktu itu Kenapa? karena udah ini kali ya, apalagi lagi kusut. Hah? Lagi kusut. Oke. Nah, oke. Dika gimana di sini? Alhamdulillah baik deh. Hah? Baik. Kamu tuh kenapa sih? Kayak gitu lagi tuh kenapa sih? Dia nggak enak waktu itu lagi itu aja. Hah? Waktu itu doang kali pas marah-marahnya. Enggak, kan mama kamu tuh ngehubungin saya ya kan tengah malam tuh ceritanya. Ini saya mas share aja nih secara terbuka sama kamu, nangis-nangis mama kamu kan. Iya. Teh Novi tolongin, Teh Novi saya udah nggak kuat, saya diancam-ancam. Kenapa Bu ya? Dikirimlah rekamannya ya kan, kamu ngancam-ngancam, udah mulai marah-marah lagi, minum-minum alkohol lagi, nongkrong lagi dengan orang-orang yang nggak benar gitu ya. Kenapa Dika? Nah, waktu itu pas marah-marah pinjem apa duit apa HP gitu waktu itu. Kamu gak ada handphone mama kamu? Enggak, waktu itu mau dipinjem dulu. Waktu itu mau pinjem duit apa HP itu. Kamu udah mulai gak ada handphone mama kamu, terus gak ada motor juga ya? Terus minta duit, udah kayak, aduh, saya sampai bingung ngomongnya Dika. Maksudnya kita berharap kamu tuh berubah jadi orang lebih baik. Banyak loh pasien kita yang udah pada berubah, bener nggak Mbak? Si siapa? Nurlela. Terus alhamdulillah Desi. Terus siapa lagi? Geng-gengnya itu? Nenden. Udah pada sehat. Itu Yansi juga udah sama suaminya. Udah pada sehat, udah pada mulai bekerja, udah pada produktif ya Mbak. Ada yang menikah dan lain-lain. Nah maksudku ketika kalian di sini sudah keluar harusnya jadi yang lebih baik gitu loh. Kenapa masih berulang lagi itu kenapa gitu loh? Nah, kurangnya juga sih ya. Lagi keadaannya lagi apa pusing apa gimana gitu lah artinya. Ini Desi. Aduh nih. Udah mulai.
Nih mulai nih. Oh, ngerupin Desi. Nah, sakit hati kan. Jangan mulai. Bisa dari sakit hati. Enggak, Oh iya, Ji. sakit pilek. Sakit hati. Pilek. Tinggal Desi sakit hati nggak? Enggak, pilek. Dua-duanya kali. Ini cowok-cowok sakit hati. Belum baik. Tinggal Desi dia. Hah? Tinggal Desi jadi stres. Iya. Mulut ya. Sama Dewi aja, sama Dewi aja, sama Dewi nikahnya ya. Tiwi yang mana? Oh iya, Mbak. Mau nggak? Ya iya kami. Ini lagi nyariin suami saya, udah bilangin nyariin suami saya. Yang ada aja sih, yang ada usah dicari, yang nggak ada. Tahu nih Mbak Tiwi. Udah, saya kirim aja baik. Pangeran dapat. Putri Majapahit katanya. Apa? Cocoknya sama pangeran. Putri apa? Oh, Putri. Jamin style. Majapahit. Apa pahit? Yang punya nilai. Haji, gimana Ji? Coba rumpi Ji. Sini ceritain dulu. Ya mungkin dia kan frustasi mungkin. Enggak. Dia ceritanya gimana coba? Tanya. Ya, aku dia terdiri dia Desi. Iya dia main mulutnya. Desi Terus? cantik loh. Kalau nggak sama Indonesia ya kamu Nenden. Ih, Nenden. cantik dia loh. Emang dia udah ketemu Nenden? Enggak, nggak ketemu. Udah pulang Nenden waktu itu. Ya, jadi Andika, ibunya memohon dan meminta tolong Andika untuk di sini dulu biar bisa adaptasi. Terus kalau mungkin kata ibunya butuh bantuan kayak keluar, butuh bantuan di temennya dan lain-lain, mungkin Andika bisa bantu yayasan kami, kata ibunya gitu, minta tolong agar dibimbing, dibina, dan mungkin bisa tumbuh rasa syukur ya Mbak untuk hidupnya dia. Jujur ya guys, pas aku dengar posisi ibunya nangis-nangis ketakutan kayak gitu, saya tuh kayak antara sedih dan kecewa gitu ya. Sedihnya lebih kayak dimana kok kasihan gitu ya, kita yang saya pribadi nggak punya ibu tuh rasanya sedih banget. Kita walaupun punya duit nih misalnya, kita nggak bisa ngebahagiain ibu kita karena udah nggak ada sosoknya, udah nggak ada wujudnya gitu. Kita mau bahagia dengan cara apa? Kecuali cuma bisa doain doang ibu saya gitu. Nah, kecewanya lebih di mana kita udah berjuang gitu untuk Andika dalam pengobatan, kita coba pendekatan sama Andika, dan jujur pada saat mungkin Andika deket sama Desi kemarin, saya juga senang sih, karena kan kita kan juga nggak tahu jodoh ya Mbak, kita nggak tahu jodoh seperti apa, tapi ya ngerasa ya happy aja gitu. Ternyata pasien kita di sini bisa silaturahmi even di luar sana gitu. Tapi kita kembalikan lagi, Dika, jodoh itu kan semua di tangan Tuhan, Di. Kita nggak bisa maksain. Nggak ada masalah sama itu juga. Nggak ini. Nggak ada masalah tentang Nggak, Desi. nggak. Oh, Ya, kalau yang itu ya emang belum jodohnya mungkin ya biar. oke. Tapi kamu harus move on ya. Nggak ini sih, nggak kita ada nggak ini lagi, biarin. Iya. Belum jodoh, mungkin belum jodoh. Ya maksudku, kamu harus bisa terima sudah ketentuan Tuhan gitu loh. Ya even kita nggak tahu di depan sana nanti seperti apa kan ya. Tapi yang jelas nggak perlu menyalahkan diri kamu, nggak usah menyalahkan siapapun, orang tua kamu atau siapapun, keadaan nggak perlu. Ya, udah sekarang jalanin aja hidup Dik apa adanya. Yang sekarang kamu lagi jalanin ada di yayasan, ya sudah dulu di yayasan dulu ya. Sampai nanti mungkin kita memutuskan untuk kamu kembali ke keluarga gitu. Kayak itu aja sih kalau dari aku. Ya, guys, di sini ada beberapa orang yang masih tidak stabil, mulai dari Dewi ya. Terus Kokom itu belum stabil, sama ya Repan juga. Itu Repan aku lihat masih belum ya. Ngomongnya berulang-ulang guys ya. Kalau orang sehat itu ngomongnya cuma sekali, misalnya kapan saya pulang, ya kan? Saya jawab nih misalnya iya nanti kalau sembuh.
Reva nanya lagi nih, kapan saya pulang? Lah, saya di sini kayak 15 menit, dia nanya 10 kali gitu. Jadi Revan menurut saya belum bisa dikembalikan. Dia di daerah Indramayu kalau Revan. Iya, bareng sama Dewi. Tapi Dewi sama Revan dua-duanya belum stabil, jadi kita belum pulangkan. Kalau kita rasa udah sehat, udah sembuh, kita pasti akan pulangkan. Nggak perlu kita tahan-tahan ya. Dan jangan ini ya guys, nanyain terus. Jadi kalau misalnya saya ngobatin, saya nggak bisa nih datang ke yayasan terus setiap hari, terus ngevideoin Mbak Pratiwi terus, ngevideoin Aji terus, ngevideoin Andika terus, nggak bisa. Karena saya mobile, saya habis bantu orang. Ini saya habis bantu orang dari Serang guys. Dari pagi nih kita baru pulang sampai malam ya. Besok kita harus jalan lagi. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang nanya, ini gimana keadaan si ini gimana keadaan si ini, saya nggak bisa update per hari gimana kondisinya. Tapi di Instagram saya ada postingan kegiatan mereka, yaitu di Pratiwi Novianti Real 2. Kalian bisa lihat di situ postingannya, mulai dari kegiatan pengajian, sholat jamaah, dan makan bersama gitu. Itu semua akan kita posting secara real ya. Jadi nggak ada kita gimmick-gimmick dengan keadaan situasi yang ada. Dalam arti kalau belum stabil ya belum stabil, kalau udah stabil ya udah stabil. Tapi kalau misalnya pada saat kita kembalikan itu kan stabil nih, pas kita pulangin ternyata ada keluarga yang nge-trigger nih, ya ada keluarga yang nge-trigger, dia balik lagi, itu jangan salahkan kami, karena kami di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati pasien tersebut sampai sembuh, gitu ya. Itu aja sih dari saya, dan ini sudah jam 8 karena waktunya mereka istirahatnya sekitar jam 8-an ya, karena konsumsi obat biasanya ras tidur capek banget. Andika ada mau disampaikan nggak? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Untuk Desi? Nggak ada. Untuk mama kamu? Ya, sehat-sehat selalu deh. Umurnya. Ya. Oke. Yaudah itu aja ya. Ambil sisi baiknya Andika, buang sisi buruknya Andika ya guys. Saya nggak pernah ada sesuatu yang saya setting, emang kemarin real apa adanya seperti itu. Dan jujur maaf, saya minta maaf juga ya Dik ya. Iya. Kemarin sempat agak emosi karena saya ngelihat video-video rekamannya tentang pengancaman Andika ke ibunya, terus ibunya yang udah mulai rasa takut, kebayang aja gitu loh. Maksudnya kalau saya di posisi ibunya tuh seperti apa, dan kasihan banget. Ibunya tuh single sendiri ya, single parents. Jadi nggak kebayang jadi seorang ibu punya anak yang ada masalah, terus anak yang kecil masih butuh sekolah, dia cari uang sendirian, itu nggak kebayang. Karena saya pun punya anak 7, saya sendirian nih. Saya susahnya, nggak ada yang tahu. Pontang-panting saya nggak ada yang tahu, orang cuma bisa ngelihat baik-baiknya aja. Saya sehat, saya punya uang, tapi nggak tahu perjuangan saya dalam mengurus dan membiayai 7 anaknya seperti apa. Gitu aja. Makanya semoga saya sehat terus, bisa terus mengurus 7 anak saya dan juga yayasan saya, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan. Karena alhamdulillah ya, masih alhamdulillah yayasan kita sebenarnya belum ada donatur tetap ya. Kalau ada, saya bersyukur banget, sampai detik ini kita belum ada donatur tetap. Jadi ya kalau ada yang membantu, itu inisiatif dari followers atau dari orang lain. Saya tidak pernah memaksa atau mewajibkan orang membantu yayasan kami, apalagi keluarga. Saya nggak ada. Aji keluarganya ada bayar ke aku nggak? Nggak. Andika ada bayar nggak? Nggak ada. Ya semua di sini pasien nggak ada yang bayar ke kita, 0% ya. Kita benar-benar ngebiayain dari pendapatan saya. Jadi pendapatan saya yang saya terima, saya bantu untuk yayasan dan orang-orang membutuhkan lain. Itu aja. Oke, terima kasih sekali lagi. Apa lagi ya? Udah kan ya? Penyampaiannya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.